Di sini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Laut yang Terancam. Marsha yakin para kawanan nelayan itu tak berasal dari desanya. Kulit mereka begitu legam, ditambah rambut kecoklatan yang tampak kentara. Marsha berkeliling ke tempat pelelangan ikan atau TPI Panarukan. Perempuan bermata elang itu menyaksikan para nelayan yang baru saja pulang dari laut dengan membawa hasil tangkapan yang maksimal. Melihat keadaan itu, ia begitu senang. Puncak kesenangan itu ia transfer kepada Sulaiman. Kamu sudah bekerja dengan keras, pantas para nelayan mendapatkan hasil tangkapan sebanyak itu. Membaca pesan pamannya itu, senyum Marsha mengembang. Ia langsung mengenang satu windu setelah menjadi kepala laboratorium Samudra Minanjaya. Laboratorium itu semacam menjadi pengingat hari libur nelayan melaut dengan memperhitungkan kalender Madura. Tak hanya itu, laboratorium itu juga menjadi sarana untuk memperbaiki ekosistem laut yang juga mempengaruhi tangkapan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi kepada kelompok 14 Teori Sastra. Nah, di sini kita akan membuat podcast tentang cerpen laut yang terancam akibat pengeboman ikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita sudah mendengarkan ya teman-teman bagaimana cerpen laut yang terancam itu diceritakan oleh kawan kami. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen laut tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu tema. Nah, tema yang diambil pada cerpen ini adalah di mana laut itu terancam akibat pengeboman ikan yang secara ilegal dan merusak ekosistem laut. Untuk selanjutnya ada beberapa unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tersebut, yaitu ada latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, amanat, dan yang terakhir ada kesimpulan dari keseluruhan cerita yang kami ceritakan pada podcast kali ini. Untuk selanjutnya, saya lempar kepada kawan saya yang bernama Friska untuk menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen ini. Kepada dia, dipersilahkan. Jadi di sini saya akan terjadi pada latar tempat yang terjadi yakni yang pelelangan ikan atau TPI yang berada di Panarukan. Contoh kalimatnya seperti link ke tempat pelelangan ikan atau TPI Panarukan. Nah, yang kedua ada ruang pengadilan laboratorium. Contoh kalimatnya seperti ini. Bawa mereka ke ruang pengadilan di laboratorium. Putus Marsha. Yang ketiga di tengah laut. Contoh kalimatnya, Marsha langsung memanggil beberapa petugas laboratorium. Mereka bergerak ke tengah laut. Sulaiman juga mengikutinya. Yang keempat ada di pulau seberang. Contoh kalimatnya yaitu setelah mendapatkan ikan itu mereka akan pergi ke pulau seberang. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aziza. Baik, terima kasih Priska. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tokoh. Tokohnya di sini yaitu Marsha dan Paman Sulaiman. Kemudian penokohannya yaitu Marsha karakternya tegas, peduli, dan pemberani. Kemudian Paman Sulaiman baik, penakut, dan pemberi taktik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Di sini saya menemukan ada 5 majas yang terdapat pada cerpen laut yang terancam ini, yaitu ke-1 majas metafora, yaitu gaya bahasa yang menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia, yaitu contohnya perempuan bermata elang dan ia benar-benar tampak naik hitam. Yang kedua, majas personifikasi. Gaya bahasa ini menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia, yaitu terdapat pada kalimat waktu menggulung dengan cepat. Perempuan itu langsung mengibaskan kenangan tentang kiprahnya. Mereka seperti rusa yang terluka. Mereka benar-benar seperti rusa yang tertembak panah. Kemudian yang ketiga, majas tautologi. Majas ini menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran, yaitu terdapat
kalimat singkat, padat, jelas, begitulah pamannya tanpa berbasa-basi. Kemudian yang keempat, majas antitesis. Majas ini biasanya memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan, yaitu pada kalimat Trisula itu begitu cantik, tetapi ada bagian tengah yang dibuat lebih pendek dibanding kanan kirinya. Yang kemudian kelima yaitu majas retorika. Retorika dapat memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab, yaitu terdapat pada kalimat bukankah hukum tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lempar ke Lisa. Baik, alur dari cerpen laut yang terancam adalah alur maju. Mengapa? Karena di setiap bagian cerita menceritakan kejadian secara berurutan, secara teratur. Dari tokoh Marsha yang berkeliling di tempat pelelangan ikan atau TPI sampai ia menjadi perwakilan pengadilan laut di wilayahnya. Dalam cerpen laut yang terancam ini, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena dalam cerpen terdapat kata ganti ia untuk mengganti nama orang. Selanjutnya, saya lempar pada Friska. Jadi, di sini saya akan menyampaikan amanat. Banyak orang yang salah dalam menangkap ikan di laut. Contohnya seperti menggunakan bom dan menangkap ikan yang masih kecil, sehingga menyebabkan ekosistem laut itu terganggu. Karena itulah kita harus selalu waspada, dan apabila kita melihat orang yang melakukan bom laut, kita harus menegur orang tersebut. Ya, terima kasih Wardah. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar tempat yang terjadi di cerpen yang sudah diceritakan tadi. Latar tempatnya itu yang pertama di tempat pelelangan ikan atau TPI yang berada di Panarukan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Marsha berkeliling ke tempat pelelangan ikan atau TPI Panarukan. Yang kedua ada ruang pengadilan laboratorium. Contoh kalimatnya, bawa mereka ke ruang pengadilan di laboratorium, putus Marsha. Nah, yang ketiga, di tengah laut. Contoh kalimatnya, Marsha langsung memanggil beberapa petugas laboratorium, mereka bergerak ke tengah laut. Sulaiman juga mengikutinya. Yang keempat, ada pulau seberang. Contoh kalimatnya, setelah mendapatkan ikan itu, mereka akan pergi ke pulau seberang. Oke teman-teman, nah tadi kita udah dengerin ya apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen laut ini. Jadi unsur-unsur intrinsik itu memuat dari latar, gaya bahasa, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, dan lain-lainnya. Nah, terima kasih ya teman-teman udah menonton video kami dan sudah mendengarkan podcast yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 14 pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.